Shalom, shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali di saat teduh berkemenangan pagi hari ini. Saya percaya kita senang dan bahagia di hari ini karena Tuhan sudah menolong kita dan memberkati kita memasuki tahun yang baru 2025. Mari kita berdoa, kita datang kepada Tuhan, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan anugerah-Mu. Kami bisa menyeberang, melewati tahun 2024 dan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Terima kasih Tuhan, tahun baru, hati yang baru, sukacita yang baru, paradigma yang baru. Kami percaya Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa memasuki dan menjalani sepanjang tahun ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, biar kami mengerti kebenaran firman-Mu dan menjadi bekal kami berjalan sepanjang hidup kami, dan kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di awal tahun ini Januari 2025, saya ingin kita membaca satu kebenaran firman Tuhan yang memberkati saya dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca judul dari perikop ini adalah hikmat yang benar. Sesungguhnya ini adalah rahasia hikmat yang luar biasa. Dan ini sesuatu yang dahsyat ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi sesuatu yang rahasia, sesuatu yang mungkin tidak kita pikirkan, tidak timbul dalam hati kita, ya sepintas kita menangkap dari ayat ini, Tuhan sediakan, Tuhan berikan kepada kita, itu akan terjadi dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya ingin kita merenungkan tema kepada firman Tuhan sesuai dengan ayat ini, merindukan mujizat. Rindukan mujizat terjadi dalam hidupmu. Sesungguhnya kalau kita mencermati ayat ini, kita sulit memahaminya, sulit mengerti. Kalau kita tidak membaca atau mengerti latar belakangnya. Sesungguhnya latar belakangnya adalah di ayat 7 dan 8. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan, telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Ini berbicara tentang Yesus. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya itu Yesus, mereka tidak akan menyalibkan Tuhan yang mulia. Jadi ini tidak mereka rencanakan, tidak mereka pikirkan, tidak pernah timbul dalam hati mereka, dan itu sudah terjadi. Dan saya mau saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tadi saya mengatakan tema firman Tuhan hari ini adalah merindukan mujizat. Kita mau tarik ini kebenaran firman Tuhan ini untuk diri kita sendiri, bukan lagi apa yang sudah terjadi, tetapi tentang apa yang belum terjadi ke depan, yaitu sesuatu yang belum pernah kita lihat, sesuatu yang belum pernah kita dengar, yang belum timbul dalam hati kita itu apa? Ya, kalau sebelumnya tadi sudah kita baca di ayat 7 dan 8, dan kalau lebih memahami lagi sebenarnya lebih baik Bapak Ibu baca sampai ayat yang ke-16 ini ya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tentu kita mau mujizat terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang luar biasa, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan kita alami. Oleh karena itu pada kesempatan ini juga saya menyaksikan bagaimana firman Tuhan ini digenapi dalam hidup saya. Salah satu ayat yang saya tangkap ya, yang saya tarik ke dalam diri saya di tahun ini, di awal tahun Januari 2024 itu. Nah, mungkin saudara ada perenungan khusus, apa sih pesan Tuhan bagi kita sepanjang tahun ini, atau firman Tuhan yang mau
digenapi dalam hidup saya. Dan itu saya coba lakukan, saudaraku. Saya merenungkan, saya mencari, saya berdoa apa yang Tuhan mau Tuhan lakukan bagi saya. Dan salah satu ayat yang saya tangkap adalah ayat ini. Apa yang tidak pernah saya lihat, apa yang tidak pernah saya dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati saya, Tuhan, saya mau itu. Saya mau itu terjadi. Nah, sampai kemarin Oktober, wah ya Tuhan, apa? Kok kayaknya belum ada sesuatu. Nah, tapi setelah anak saya diwisuda kemarin, ya Angel, nah puji Tuhan luar biasa. Setelah selesai saya baru sadar, oh ini Tuhan salah satu. Tapi saya masih menunggu nih, masih banyak ya, masih ada. Dan itu baru awal di tahun ini, di 2024 ini. Saya percaya di tahun 2005 juga masih Tuhan akan tunjukkan sesuatu yang luar biasa, mujizat terjadi ya dalam hidup kami, dalam hidup saya. Nah, jadi kemarin itu waktu anak saya wisuda, nah kami persiapkan segala sesuatu, kami antar dia pas sampai ke gedung di JCC itu di Senayan. Nah, kami siapkan dia, kami kenakan selendangnya. Pas pakaikan selendangnya itu, ternyata tulisannya kumlot gitu ya. Saya sampai hampir menangis, itu luar biasa. Nah, dan sebelumnya kakaknya Anu Bening sudah diwisuda tahun 2021, tapi karena waktu itu COVID, jadi dia sudah secara virtual ya. Nah, saudaraku, tadi saya mengatakan rindukan mujizat seperti apa yang dikatakan dalam ayat ini, dan salah satunya yang terjadi mujizat dalam hidup kami, dalam hidup saya, dan saya melihat kebenaran firman Tuhan yang digenapi. Ya, anak saya dua-duanya sudah selesai kuliah, sudah sarjana, dan puji Tuhan luar biasa, anak kami yang terakhir bisa mendapatkan ya predikat yang bagus, dan saya senang, saya bersyukur. Dan saya masih merindukan, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mujizat terjadi ke depan. Saya mau melihat hal-hal besar terjadi seperti yang Tuhan janjikan di sini. Tuhan berjanji akan ya memberikan, dikatakan di sini, memberikan apa yang belum pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah kita dengar, yang belum pernah kita lihat. Nah, apa kira-kira itu ya? Itu pasti surprise, dan saya mengharapkan sekali di saudara ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu masih mengharapkan enggak? Apa saudara merasa biasa-biasa saja, atau saudara mungkin sudah cukuplah segini saja. Nah, saya saudaraku masih merindukan sesuatu, tapi saya belum bisa ngomong sekarang ya apa yang Tuhan mau, karena kan belum terlihat nih. Tapi saya mengharapkan firman Tuhan ini terjadi ya. Sekali lagi, apa yang belum pernah saya lihat, apa yang belum pernah saya dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati saya, saudaraku, saya mau seperti katakan, semuanya disediakan bagi mereka yang mengasihi Dia. Salah satu kata kuncinya adalah supaya kita melihat mujizat dalam hidup kita ke depan. Di tahun yang baru ini 2025, kita harus tetap mengasihi Dia. Mungkin tahun-tahun yang lalu kita sudah mengatakan kita mengasihi Dia, tapi sekarang kita lebih lagi mengasihi Dia. Buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan apa? Dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, dengan tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, menjauhi dosa dan kejahatan, hidup dalam kebenaran. Sebagai bukti dari kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Dan saya percaya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saudara akan melihat, akan mengalami apa yang disebut dengan mujizat. Sesuatu yang luar biasa terjadi, sesuatu yang di luar nalar kita, sesuatu yang di luar dugaan kita, sesuatu yang di luar rencana kita. Tuhan katakan akan menyediakannya bagi saudara dan saya. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita pada pagi hari ini. Kita datang, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Dan kami mau berkata, Tuhan, kami pun mengasihi Engkau. Di tahun yang baru ini Tuhan, Januari 2025, kami merindukan mujizat terjadi dalam hidup kami. Seperti yang Tuhan janjikan. Apa yang belum pernah kami lihat, yang belum pernah kami dengar, yang belum pernah timbul dalam hati kami, Tuhan katakan, Tuhan sediakan bagi mereka yang mengasihi Yesus, mengasihi Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mengasihi-Mu dan kami mau terus melakukan kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, tolong kami, Tuhan berkati kami.
Kuatkan kami, biar kami hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami datang menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini, sepanjang tahun ini. Tuhan pelihara, Tuhan lindungi, Tuhan jagai kami. Kalau ada di antara kami yang sakit, Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berduka Engkau hiburkan. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah dalam hidup kami, dan kami boleh melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan, perbuatan Tuhan nyata dalam hidup kami, dan semuanya terjadi untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan firman Tuhan bagi kita pagi hari ini. Shalom, shalom. Amin.